Saya punya guru Profesor Ali Mustafa Yaku, mungkin kenal semua, mantan Imam Besar Istiqlal. Saya mengabdi ke beliau 12 tahun. Itu sampai ngomong begini, laukan tujad marhalah ba'da doktorah la ata'allamu fiha. Seandainya ada S4 setelah S3, saya mau kuliah lagi, saya mau belajar lagi. Padahal gelarnya sudah profesor, doktor, kiai haji, pesantrennya besar, karyanya lebih dari 60, santrinya ribuan. Tapi merasa masih bodoh, merasa butuh ilmu, merasa terus ingin menjadi santri. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur musalla salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian zuhur setiap hari Selasa. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, semangatnya kita berjamaah dan mencari ilmu dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Selain itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya karena kita berupaya selalu dalam proses belajar mencari ilmu, sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi Bapak nggak perlu jadi kiai, syukur-syukur jadi kiai. Bapak nggak perlu capek-capek jadi ustadz, syukur-syukur jadi ustadz. Cukup tidak berhenti belajar, itu sudah menjadi jalan wasilah dimudahkan orang tersebut masuk ke dalam surganya. Ada seorang ulama besar dari Jawa Timur, waliullah masyhur pada masanya, yaitu Hadratus Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Itu setiap ada tamu datang ke beliau, yang tua-tua terutama, selesai menyampaikan hajat, beliau selalu berpesan, ibu menghafal juz amma ya, bapak menghafal dari wadduha sampai ke bawah ya, menghafal surat Yasin, Kahf, Tabarok ya. Saya pikir-pikir kok tega banget nyuruh tamu yang tadinya punya hajat pengen ada solusi begitu, pulang-pulang disuruh menghafal juz amma, disuruh menghafal surat Yasin, disuruh menghafal yang lain-lain. Oh, ternyata beliau ingin semua tamunya masuk surga, kira-kira gitu. Semua tamunya selalu berproses dalam belajar,
selalu berproses thalabul ilmi, karena itu jalan dimudahkan orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau dia sedang menghafal surat Yasin, surat Tabarok atau juz amma, kemudian meninggal dunia. Insya Allah meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan sedang menghafal Quran, dan akan dicatat sebagai hufadul Quran atau hamalatul Quran. Saya ingin menyampaikan sebelum masuk ke tema ini, saking besarnya keramat belajar, kemuliaan mencari ilmu. Ada seorang ulama besar dari Syria bernama Syekh Hisham Al-Burhani. Siapa Pak? Syekh Hisham Al-Burhani. Kata beliau, dulu di Syria itu, di Damaskus, ada seorang penggali kubur bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kata beliau, ini cerita real, bukan cerita seperti 1001 malam apa? Alful Lailah wal Lailah. Ini cerita real, waqi'i, bukan hayalan, bukan imajinasi. Ada seorang penggali kubur di Syria, Damaskus, bernama Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Kenapa disebut Al-Haffar? Karena pekerjaan setiap harinya menggali kubur. Al-Haffar itu sigot mubalaghah dari hafir. Al-Haffar. Hafir, hufroh itu artinya galian. Jadi tiap hari hidupnya berada di kuburan, kira-kira begitu. Tiba suatu hari datang seorang ibu meminta tolong kepada beliau agar dibuatkan kuburan. Pak Abdurrahman, musibah besar, mohon kami dibuatkan kuburan untuk anak kami. Dibuatkanlah kuburan. Kemudian anak dari ibu ini yang meninggal dibawa. Setelah sampai depan kuburan, kemudian ingin dimasukkan ke dalam liang lahat. Kata Syekh Abdurrahman Al-Haffar ini, betapa kagetnya beliau melihat kuburan. Nggak biasa tuh. Dari usia muda sampai usia 50 tahun, baru kali ini, kata beliau, itu kuburan berubah menjadi raudhah min riyadil jannah. Terlihat oleh mata beliau ketika anak ibu ini dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi terlihat pemandangan yang begitu indah. Raudhah min riyadil jannah, kata beliau. Kemudian anak ini dibawa oleh 2 malaikat. Seketika pingsan, karena mungkin kaget Pak ya. Pingsan. Selesai dikuburkan, ditanya sama teman-temannya, kenapa kau pingsan? Diceritakan nama dia. Ketika anak ibu ini saya masukkan ke dalam liang lahat, tiba-tiba terlihat oleh saya liang lahat, kuburan itu raudhah min riyadil jannah. Dan seketika dibawa oleh 2 malaikat, kaget saya pingsan. Oh begitu, kata teman-temannya, itu halusinasi aja, hayalan. Gitu. Ya udah selesai. 2 bulan kemudian si ibu ini datang lagi. Pak Abdurrahman, musibah besar, musibah besar. Anak saya meninggal lagi. Yang kedua ini, ya Allah, tolong galikan kuburan lagi di samping anak ini. Digalikanlah kuburan, selesai, dibawa anak ibu ini yang kedua. Begitupun ketika ingin dimasukkan ke dalam liang lahat, terlihat oleh mata beliau itu kuburan, liang lahat, raudhah min riyadil jannah. Taman-taman surga. Cuma kali ini nggak pingsan. Karena mungkin udah kebal ya, dibawa oleh 2 malaikat. Oh ya biasa sudah, karena sebelumnya udah ngalamin begitu. Selesai dikuburkan. Kemudian dikejar ibu anak ini, singkat cerita. Mohon maaf ibu, saya ingin bertanya, apa latar belakang 2 anak ibu ini? Diceritakan kemuliaannya. Ibunya nggak ngeh. Allah memberikan kemuliaan kepada 2 anak ini. Begini Pak, anak saya yang pertama itu thalibu ilmin. Masih kecil remaja, dia mondok, di pondoknya ada musibah, kemudian dia terkena musibah, meninggal dunia. Dia masih kecil tuh, bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, masih mondok, masih pesantren. Di pesantrennya ada musibah, kemudian dia terkena musibah, meninggal dunia.
Jadi sedang dalam proses belajar. Nah, yang baru saja dikuburkan itu kakaknya, kata ibunya. Dia pekerjaannya sebagai tukang kayu, kemudian hasil kayunya dijual, hasil dari penjualan kayunya ini diberikan kepada adiknya yang sedang belajar di pondok itu. Oh, ini kata Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Ini kemuliaan besar, ini keramat besar. Seketika mohon maaf, Syekh Abdurrahman melemparkan cangkulnya, ngalungkan pacuna lah mencek urang Sunda. Melemparkan cangkulnya. Ini mohon maaf, Bapak ini diam ini ngantuk. Memperhatikan, lapar atau terpesona dengan saya. Ini saya khawatir kalah sama supir Kopaja ini. Konon supir Kopaja ini sama supir Metro Mini nanti masuk surganya duluan. Betul apa tidak, Pak Ji? Kenapa? Karena supir Kopaja pinter membuat jamaah ingat Gusti Allah semua. Serempet sana penumpangnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat Gusti Allah. Serempet sana astagfirullahaladzim. Serempet sana la haula wala, nyebut semua, ingat Gusti Allah semua. Sementara Ustadz, Kiai, Habib kalau khutbah Jumat jamaah bukan ingat Gusti Allah, tetapi bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua ya Allah. Kasihan benar. Kayaknya pengen jadi supir Kopaja semua. Ini dikasih waktu sampai jam berapa, Pak Ji? Jam 1, oke. Berarti santai aja ya. Tadi sampai mana? Mohon maaf. Itu yang anak kedua. Yang anak kedua, oke. Seketika Syekh Abdurrahman Al-Haffar melemparkan cangkulnya. Dan seketika pada saat itu berazam ingin menjadi talibu ilmin. Ingin menjadi santri, pelajar, siswa. Padahal usianya sudah 50 tahun. Ini bukan berarti, mohon maaf ya, pekerjaan sebagai tukang gali kubur buruk, bukan. Ini lagi-lagi prinsip, Pak. Lagi-lagi prinsip. Seketika beliau lemparkan itu cangkul, mendatangi satu masjid, namanya Masjid At-Taubah. Itu masjid tempat para ulama mengajar, tempat para ulama berkhutbah di situ. Nah, ada satu buyut dari yang cerita ini, namanya Syekh Said Burhani, yang menjadi tokoh di masjid itu. Syekh Abdurrahman Al-Haffar penggali kubur ini mendatangi beliau. Wahai guru, wahai kiai, saya datang ke sini ingin belajar. Belajar apa? Pokoknya saya pengen belajar dari awal lagi. Pengen belajar apa? Dari awal lagi. Karena seumur hidup, Pak, dari kecil sampai usia 50 tahun, adanya di kuburan. Orang Arab, orang Timur Tengah, itu terbiasa usia 7 tahun hafal Quran. Jadi terbiasa dengan disiplin ilmu. Usia 10 tahun kayak Imam Syafi'i, hafal Muwatta. Usia 20 tahun sudah menjadi mufti. Jadi lingkungan keilmuan itu sudah biasa di mereka. Nah, ini usia 50 tahun baru mau belajar dari awal, Pak Ji. Ini motivasi aja, Pak ya, biar kita nggak berhenti belajar. Ya udah kalau begitu, kata Syekh Said Al-Burhani ini, kamu mulai menghafal jurmiyah ya. Tahu jurmiyah, Pak ya? Ya, ilmu gramatikal bahasa Arab tingkat dasar kalau di pesantren itu. Kamu menghafal Imritiyah, menghafal Alfiyah ya. Dia mulai menghafal jurmiyah. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wati wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'na. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kafalam dan seterusnya. Awalin alfiyah qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Uzalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakbirina syarafa. Terus menghafal ilmu hadis, apa itu sahih, apa itu hasan, apa itu dhaif. Menghafal, belajar ilmu tajwid, apa itu makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul waqfi wal ibtidah, ahkamul maddi wal qasri, rasmul uthmani, qiraah sab'ah, qiraah asyrah. Terus dia mempelajari semua. Belajar tafsir. Mewujudlah Syekh Abdurrahman Al-Haffar, sang penggali kubur, menjadi ulama besar pada masanya. Dan banyak dari anak keturunannya yang menjadi ulama dan solihah, termasuk cicitnya yang terkenal di Syria namanya Syekh Abdul Razak Al-Haffar.
Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita tidak berhenti belajar, Pak ya. Saya punya guru Profesor Ali Mustafa Yaakob, mungkin kenal semua, mantan Imam Besar Istiqlal. Saya mengabdi ke beliau 12 tahun. Itu sampai ngomong begini, laukan tujad marhalah ba'da dokturah la ata'allamu fiha. Seandainya ada S4 setelah S3, saya mau kuliah lagi, saya mau belajar lagi. Padahal gelarnya sudah profesor, doktor, kiai haji, pesantrennya besar, karyanya lebih dari 60, santrinya ribuan, tapi merasa masih bodoh, merasa butuh ilmu, merasa terus ingin menjadi santri. Maka ada satu doktrin yang beliau sampaikan kepada kami, nahnu tullabul ilm, kata beliau, ila yaumil qiyamah. Kami ini siswa, santri, pelajar sampai hari kiamat, kata beliau. Kalau ada anak muda, kata Imam Syafi'i, malas belajar Pak ya. Padahal akses belajar mudah. Jadi duduk di majlis itu betah gitu. Kalau kita kan baru 2 menit berasa udah 2 jam, Pak Haji. Masjid 3 meter berasa 17 kilo kalau kita, Pak Haji. Terus apa lagi? Infak 1000 berasa 2 miliar. Baru baca Yasin 2 ayat udah muak, Pak ya. Yasin wal Qur'an sadaqallahul azim. Siapa yang begitu di sini? Saya ya. Kita mau begitu hitungan. Kata Imam Syafi'i, kalau ada anak muda malas belajar, takbirkan saja 4 kali bahwa dia sudah mati, tanda bahwa dia sudah mati. Kata beliau, man fatahu ta'lim waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafati. Siapa yang nggak mau belajar, meninggalkan belajar di waktu mudanya, terutama ilmu agama, karena itu ilmu akhirat, maka takbirkan saja, kata beliau, 4 kali bahwa dia sudah mati. Mati sebelum ajalnya datang. Makanya kata beliau, harga seseorang itu 2 saja, nilai seseorang itu. 1, bil ilm, 2, wattuqa, dengan ketakwaan. Hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Idza lam yakuna la'tibara lidati. Nilai seorang pemuda, hidup seorang pemuda itu, wallahi, kata beliau, demi Allah, bil ilmi wattuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la'tibara lidati. Kalau bukan karena 2 hal tersebut, la'tibara lidati, manusia ini nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Maka ada sebuah adagium, laulal ilm lakanan nas kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, manusia ini akan seperti hewan. Manusia ini akan seperti hewan, bahkan lebih parah daripada hewan. Baik, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk ke dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kemarin ditanya oleh Pak Dasril, Haji Dasril, Ustaz mau ngisi apa? Tentang Zulhijjah aja, Pak ya. Sampai jam 1 insya Allah. Ini udah masuk Zulhijjah apa belum, Pak? Tanggal 1 Zulhijjah. Alhamdulillah kita berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung. Dan termasuk bulan haram kedua setelah Dzulqa'dah. Bapak boleh bilang Dzulqa'dah, tetapi lughah yang masyhurah itu Dzulqa'dah bi fathil qaf. Begitupun Bapak boleh bilang Dzulhajjah, tetapi lughah yang masyhurah, bahasa yang dikenal oleh orang Arab sering dipakai itu Dzulhijjah bi kasril ha. Itu sebagaimana sebuah syair, wa fatha qafi qa'datin qad rajjahu wa kasraha hijjatin qad sahhahu, itu ya. Kenapa disebut Dzulhijjah? Karena bulan ini bulan di mana orang-orang melaksanakan ibadah haji. Ada beberapa keistimewaan yang mungkin ingin saya sampaikan, dan ini sekaligus mengingatkan. Pertama, bulan Dzulhijjah di 10 pertamanya merupakan hari di mana amal-amal soleh yang dilakukan di dalamnya itu paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di 10 pertamanya, Pak ya,
Nah, karena itu ada seorang kibarut tabi'in bernama Abu Utsman An-Nahdi, termasuk mukhadram beliau. Jadi pernah mengalami masa jahiliyah, pernah mengalami masa Nabi, masih kafir tuh. Nabi wafat, baru masuk Islam, itu disebut dengan mukhadram. Masuk kategori tabi'in. Pernah ngomong begini, dulu para sahabat, para ulama itu sangat mengagungkan 3-10 hari. Sangat memuliakan 3-10 hari. Artinya memuliakan itu mengisinya dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan kebaikan. Pertama, 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Jadi mereka mengagungkan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Kedua, 10 hari pertama daripada bulan Muharram. Ketiga, 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Kenapa kira-kira Pak? Karena di dalam 10 terakhir bulan Ramadan ada mega bonus Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, yang keutamaannya khairun min alfi syahrin. Jadi ketika memasuki 3-10 hari terakhir ini, dulu kebiasaan para sahabat memperbanyak amal soleh, berupaya menjauhi amal salah. Karena sekecil apapun yang dilakukan di bulan-bulan ini, bulan haram, karena Dzulhijjah termasuk bulan haram, sekecil apapun amal dilipat gandakan. Amal soleh dilipat gandakan pahalanya, amal salah pun dilipat gandakan siksanya. Itu kenapa disebut bulan haram. Bulan haram ada berapa Pak Haji? 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 1 bulan terpisah, Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa minimal di 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Dulu kami di pondok pesantren itu kiainya menganjurkan kepada kita untuk puasa minimal 9 hari. Karena di hari ke-9 itu ada puasa Arafah. Dan itu lebih utama daripada puasa Asyura Pak ya. Arafah itu sanatain. Jadi ampuni kesalahan-kesalahan yang lalu dan yang akan datang. Jadi 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Kalau bisa dari sekarang sudah mulai puasa. Plus menghatamkan Al-Quran dengan metode Fami Bisyaukin selama 7 hari. Kata Kiai Ali Mustafa Yakub, ala hisabi kata beliau. Biar saya yang tanggung. Biar saya yang tanggung. Mulai dari bukanya sampai sahurnya, dari sahurnya sampai bukanya beliau yang tanggung. Kenapa kok beliau rela, padahal santri saat itu ratusan, rela menanggung semua itu? Ala hisabi, saya yang biayain. Oh ternyata amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah itu paling disukai oleh Allah. Bagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Sallu ala Nabi Muhammad. Nggak ada yang jawab. Pelit banget. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusolli alayya. Orang pelit, orang bakhil, medit, merepet jahe adalah apabila disebut namaku tidak bersolawat kepadaku. Dalam hati Ustadz, kita perlu syiar Pak ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, ya ini. Memang setan tuh nggak suka kebaikan Pak ya. Inna syaitona yajri min ibni adama majrad dam. Begitu kan Pak Haji ya? Ini pada kemana nih? Setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke kaki, nggak betah duduk lama di majelis, mengalir ke mata, bismika Allahumma ahya, bismika amut, mengalir ke tenggorokan, khotib khutbah kelamaan, pura-pura batuk di belakang. Ada yang begitu nggak Pak Haji? Jangan-jangan setan. Sampai mana Pak Haji? Pohodei, orangnya pohodei. Itu keistimewaan pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh yang dilakukan di dalamnya paling disukai Allah. Bapak senyum di jalan, assalamualaikum. Itu amal paling disukai. Bapak baca Quran setiap hurufnya. 10 kebaikan Pak ya, normatifnya. Tetapi ketika dibaca di bulan Dzulhijjah, selain pahalanya dilipat gandakan, itu amal paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Bapak yang mampu kurban, kurbanlah. Yang mampu berhaji,
hajilah. Malah visa furoda atau mujamalah itu baru berangkat tanggal 22 besok Pak ya. Nah, yang punya duit silahkan berangkat. Karena amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah itu dilipat gandakan pahalanya. Keistimewaan kedua, Islam disempurnakan pada bulan ini Pak. Itu turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Itu ya. Di surat apa itu? Al-Maidah. Al-yauma akmaltu, pada hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan lakum bagi kalian dinakum, agama kalian, maksudnya agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku. Wa atmamtu alaikum, atas kalian nikmati, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah ridho, telah rela agama Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun ketika Nabi Haji Wada tahun ke-10 Hijriah. Dan itu tentu turun di bulan Zulhijjah. Karena itu ada ulama Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab, Umar, saya tahu ayat ini turun di bulan Zulhijjah. Seandainya ayat ini turun di agama kami, kata ulama Yahudi, akan kami jadikan hari turunnya sebagai hari besar kami, hari raya besar kami. Saking bersyukurnya telah disempurnakan agama Islam ini di bulan Zulhijjah. Keistimewaan yang lain tentu banyak Pak ya. Di bulan ini ada Arafah, ada haji, dan terkumpul di dalamnya ibadah sosial dan ibadah individual. Ada seorang sahabat mulia Abu Hurairah dan Abdullah ibnu Umar, itu kalau jalan-jalan di pasar Pak, itu sering ngajak orang-orang, ayo fa'aksiru fiha bitakbir, bitahlil, wattahmid, wattasbih. Di 10 hari pertama sampai Zulhijjah itu, ayo perbanyak takbir, Allahu Akbar, perbanyak zikir tasbih, perbanyak zikir tahmid, tahlil, dan seterusnya. Ya kalau kita gabungkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu perbanyak Pak ya. Apalagi kata Nabi, man qala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, burisat lahu nakhlatun fil jannah. Ditumbuhkan baginya satu pohonan di surga. Yang baca 1 kali, 1 pohon tumbuh baginya di surga. 2 kali, 2 pohon tumbuh baginya di surga. 3 kali, 3 pohon tumbuh baginya di surga. 1000 kali Bapak punya hutan di surga. Pertanyaannya, kata Tukul, pertinyiinnya. Ada Tukul banyak. Pertinyiinnya, surga udah ada apa belum, Pak Haji? Surga udah ada apa belum? Yang belakang nih. Ini Bapak ini melotot nih, nggak seneng sama saya apa gimana? Pertanyaannya yang belakang pakai baju merah. PDI ini. Surga udah ada apa belum? Jawab aja, surga udah ada apa belum? Udah belum mati tahu dari mana Pak Haji? Surga udah ada apa belum? Udah. Ini ragu-ragu nih antara udah apa belum nih. Surga udah ada Pak ya, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Haji. Ya Bapak ini tuh yang lagi sholat sunnah, dia sedang membuat kafling rumahnya sendiri di surga. Begitupun neraka sudah ada, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Tuh yang buka aurat dengan bangganya. Tuh yang mengumbar syahwatnya, tuh yang joget-joget. Jadi ini kita ngaji ini sebenarnya sedang membuat kafling rumah kita sendiri di surga. Ustaz kok ngomong doang, apa argumennya? Ada dalam Quran. Wazari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Itu ya. Bersegeralah engkau kepada ampunan Tuhan engkau, Tuhan kalian. Wa jannah, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat itu bahasanya.
Uiddat itu kalau bahasa santri fi'il madhi majhul. Kalau diartikan telah disiapkan, artinya udah ada tuh Pak. Uiddat, telah disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu bagi siapa? Lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Begitupun neraka sudah ada. Apa ayat? Wattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Neraka sudah ada, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Manusia. Nah tadi, kembali, ketika kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sesungguhnya kita sedang membuat kafling rumah kita sendiri di surga. Makanya ada hadis man bana masjidan itu ya, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, memperhatikan masjid, peduli terhadap kemakmuran masjid, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga itu ya. Ada lagi hadisnya, contohnya misalnya nih. Kata Rasulullah, anna zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Saya jamin orang yang meninggalkan debat meskipun dia dalam keadaan benar, maksudnya debat kusir gitu, yang sampai terjadi permusuhan di sana sini, dia tinggalkan itu debat, aku jamin kata Rasulullah satu surga di tepinya, di tepi surga itu, satu istana di tepi surga. Itu bagi orang yang meninggalkan perdebatan, debat kusir. Wa ana zaimun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Dan aku jamin satu istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan bohong meskipun bercanda tuh. Ya, kalau bisa tinggalin bohong Pak Ji, meskipun bercanda. Nabi Ibrahim aja nggak berani mendahului memberikan syafaat karena merasa pernah berbohong. Sebenarnya bukan bohong, namanya tauriyah. Kalau kita belajar balaghah namanya tauriyah. Pernah dengar Pak Haji ceritanya Nabi Ibrahim bohong? Jadi nanti di padang mahsyar nih Pak Haji ya, semua orang tuh dalam keadaan genting, Bapak dalam keadaan telanjang, semua membutuhkan syafaat. Manusia pertama berbondong-bondong kepada Nabi Adam, jangan datang ke saya. Saking mereka membutuhkan bantuan Pak, matahari di atas kepala, yang banyak dosa menenggelamkan apa? Badannya itu keringat. Tapi yang punya amal yang enggak, dilindungi oleh Allah. Semua orang berburu syafaat datang kepada Nabi Adam. Jangan datang ke saya dulu pernah melanggar perintah Allah, pernah makan buah. Malu saya ngasih syafaat. Datang aja ke cucu saya, tuh. Nuh. Semua orang berbondong-bondong kepada Nabi Nuh. Jangan datang ke saya. Saya itu orang yang enggak sabar. Saya minta kepada Tuhan agar umat saya diazab. Diazab semua itu dengan banjir bandang. Gak sabar Nabi Nuh, jangan, saya malu dengan Tuhan. Datang aja, ini singkat langsung ya, datang aja kepada cucu saya Ibrahim. Semua orang berbondong-bondong kepada Nabi. 3 kali malu ngasih syafaat Nabi Ibrahim, padahal Abul Anbiya, bapaknya para Nabi, Khalilur Rahman. Itu dijelaskan dalam hadis bohongnya apa saja. Dalam tanda kutip Pak ya, sebenarnya bukan bohong, kalau bahasa saya tauriyah. Pertama, Nabi Ibrahim itu dulu pernah diajak oleh orang-orang kafir untuk beribadah, menyembah berhala mereka. Ayo Ibrahim, kita sembah berhala kami. Enggak, lagi sakit. Padahal lagi sehat. Itu bohong apa bukan? Itu dalam Quran, inni sakim. Diajak, enggak, lagi sakit, padahal sehat. Bohong pertama. Enggak gitu, bohong apa bukan? Itu tauriyah. Kayak bapak dituduh maling, dikejar-kejar, mau diantem gitu, mau dibukulin, tiba-tiba Pak Ustadz Masyuri ada di depan, Ustadz mohon maaf ini saya dituduh maling, mau dibukulin, kira-kira kalau saya berlindung di rumah Pak Masyuri, boleh nggak? Nanti Pak Masyuri bilang saya nggak ada. Itu namanya tauriyah Pak, dalam ilmu balaghah. Boleh tuh. Asal beneran Pak Ji ya. Nah Nabi Ibrahim begitu tuh. Inni sakim, padahal sehat. Kedua, dalam Quran diterangkan Nabi Ibrahim itu yang menghancurkan seluruh berhala buatan pamannya Azar, disisakan paling besar. Betul Pak ya? Ini pasti kerjaannya Ibrahim ini. Kita ontrog, namanya ontrog teh. Kita datengin.
Ini kurang ajar Ibrahim. Memang dia sentimen banget sama agama kita, kata mereka. Ditanya, kamu yang menghancurkan agama kami? Enggak, bukan saya. Tanya aja sama yang paling besar. Jadi beliau saat itu masih muda, tapi politik ketuhanannya sudah luar biasa. Disisakan yang paling besar tuh. Dengan mau ngasih pelajaran, Pak ya. Kira-kira mereka bisa ngomong apa enggak? Bisa berbuat apa enggak? Padahal beliau yang menghancurkan semua itu. Bohong yang kedua, Pak ya. Nah, bohong yang ketiga, di Mesir itu ada Raja Jelalatan. Bapak tahu Jelalatan? Di Garut tuh ada, kalau Ramadan Pak Haji ya, kakek-kakek ini baca Quran begini aja. Saking nggak kelihatannya itu Quran. Tapi kalau melihat yang baheno seetik di situ tuh 100 meter, nggak pakai kacamata kelihatan tuh Pak. Itu namanya Jelalatan. Di sini ada yang begitu Pak Haji. Hati-hati yang udah usia 40 tahun kalau masih seneng yang begitu tuh. Lampu kuning bahaya. Nah di Mesir itu ada Raja Jelalatan, Amalikoh, Raja Amalikoh namanya. Dia seneng, hobinya itu dengan istri orang Pak. Jadi kalau ngelihat istri orang baheno seetik itu, main ambil aja itu Pak Haji. Ini istri siapa ambil? Enak banget Pak ya, Raja. Nah, Bapak tahu semua istri Nabi Ibrahim itu Sayyidah Sarah, orang paling cantik di Mesir. Sayyidah Sarah. Ada kunjungan ke situ. Beliau bilang, kalau nanti ditanya oleh raja, jangan bilang ini suamiku ya. Atau saya pun akan mengatakan, ini bukan istri saya. Karena kalau sekali bilang ini istri saya, diambil tuh sama raja itu. Betul, ketika berkunjung ditanya, ini siapa? Nabi Ibrahim mengatakan, hadhihi ukhti, ini saudari perempuan saya. Maksudnya saudari dalam Islam. Padahal istrinya. Kalau beliau bilang hadhihi zaujati itu diambil tuh Pak. Itu bohong ketiga itu. Gara-gara itu beliau nggak berani mendahului memberikan syafaat kepada umat manusia. Kalau Bapak kan bohongnya tiap hari Pak ya. Harus lebih malu dari Nabi Ibrahim. Akhirnya semua berbondong-bondong kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau sedang sujud, sedang ruku, dipanggil oleh Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, isfa' tu syafa', berikanlah syafaat kepada orang yang memang berhak mendapatkan syafaat, tu syafa', maka dia akan diberikan syafaat. Jadi satu-satunya orang yang nanti di padang mahsyar membuka keran syafaat adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang kita harapkan di dunia ini selain selalu dekat dengan beliau, dengan memperbanyak sholawat minimal setiap hari 100 kali minimal. Mau kemana Pak Haji? Silakan, lapar ya. Tadi sampai mana Pak Haji? Oke, itu. Nah, yang terakhir, Rasulullah menjamin dengan istana di atas surga bagi orang yang hasanah khuluquhu, akhlaknya baik. Artinya surga sudah ada tetapi belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Kita. Dan masih banyak amal soleh. Ini terakhir saya sampaikan Pak. Kenapa kok harus ada bulan-bulan haram ini Pak? Kenapa Pak? Ini udah jam 1 belum? Udah. Ya Allah, saya nggak enak kalau belum selesai. Kenapa harus ada bulan haram? Udah sama aja semuanya deh. Kenapa Pak? Mohon maaf Pak ya. Iman manusia ini ibarat roda berputar. Kadang putarannya lambat, kadang putarannya cepat. Kadang kita ini semangat ibadah, kadang malas ibadah. Bapak bulan Ramadan hatam berkali-kali kan Pak ya? Hatam berkali-kali. Tapi saya nggak yakin di luar bulan Ramadan Bapak hatam. Jadi di dalam Ramadan hatam berkali-kali, di luar bulan Ramadan tidak pernah hatam sama sekali. Begitulah keimanan manusia. Pagi semangat, sore udah males lagi. Pagi baik, sore udah buruk lagi. Nah dengan adanya ini, sholat maktubah 5 waktu, kemudian ada sholat Jumat setiap minggu, ada ayyamul bid, termasuk ada bulan-bulan haram ini, kita dicas, diingatkan agar selalu berada dalam kebaikan, ketaatan, amal soleh. Itu yang diharapkan Allah, diharapkan Rasulullah. Kalau amal soleh kita lebih banyak, lebih baik, lebih berat daripada amal salah kita, selamat insya Allah Pak.
Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, gimana Pak? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya ketika ditimbang di mizan nanti, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah, artinya di surga. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya lebih berat, lebih banyak daripada amal solehnya, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita mah tiap hari dengan neraka, kalau bisa jangan masuk neraka. Tiap hari dengar surga, kalau bisa masuk surga. Maka kalau habis sholat, jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam dulu, minta selamat ya Allah. Bukan bahasa Arab tuh, bukan. Bahasa mana? Terakhir dan paling terakhir. Ada sahabat nanya begini, ya Rasul, bukankah akhir hayat kita ini sudah ditentukan oleh Allah? Apakah baik atau buruk akhir hayat kita, Pak? Apakah su'ul khotimah atau husnul khotimah? Apakah selamat atau celaka? Begitupun tempat kita nanti di akhirat, apakah surga atau neraka? Terus buat apa? Kata sahabat ini, kita capek-capek beramal atau sudah ditentukan? Buat apa Bapak capek-capek jamaah? Oh, sudah ditentukan? Capek-capek ngeluarin sedekah, zakat, qiyamul lail, banting tulang, peras keringat. Buat apa? Sudah ditentukan, kata sahabat ini. Kemudian Rasul menjawab, jangan berpikir seperti itu. Jangan bertanya seperti itu. Kata beliau, i'malu, beramal saja. Perbanyak amal soleh, upayakan jauhi amal salah. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu, kata beliau. Karena segala sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang tersebut ditakdirkan oleh Allah akhir hayatnya baik, husnul khotimah, selamat, maka dia akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melakukan kebaikan. Dia senang dengan ketaatan, dia pro terhadap amal soleh, terhadap sesuatu yang hak, nggak suka kebatilan, nggak suka kemungkaran. Dia akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya husnul khotimah. Tapi kalau orang tersebut ditakdirkan akhir hayatnya celaka, su'ul khotimah, buruk, maka Allah mudahkan baginya melakukan keburukan. Dia senang dengan kemungkaran, kemaksiatan, kedurhakaan, dan dia akan menempuh jalan-jalan orang yang akhir hayatnya celaka, akhir hayatnya su'ul khotimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan adanya Zulhijjah ini kita diberikan semangat, stimulus untuk terus menambah volume keimanan kita, dan kita berharap istiqomah sampai akhir hayat. Dan kita juga berharap, dan ini paling kita harapkan, paling besar kita harapkan, akhir hayat kita dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.